yang sempurna kira-kira? Manusia yang Menurut Pak Ustaz sempurna kira-kira ada nggak Nabi manusia yang Muhammad, sempurna? ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selain selain Nabi Muhammad lah, yang selain Nabi Nggak Muhammad, ada, kalau Nabi Muhammad kan udah nggak ada ya. Ya jadi nggak ada. sebenarnya dunia ini Tuhan ciptakan sebenarnya, ya sebenarnya dulu Tuhan ciptakan dunia ini seperti surga sebenarnya. Tapi karena Adam sama Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya dunia ini sudah mulai kacau ya, mulai berantakan ya. Benar nggak Pak Ustaz kira-kira? Itu kan doktrin Anda. Silakan dulu, jelaskan aja, jawab Ya. aja pertanyaan Jadi saya. mulai dari situlah orang manusia di bumi ini jatuh dalam dosa ya. Makanya kalau di Al-Qur'an ada Nabi Nuh ya. Kalau sama kami di Alkitab ya ada banjir pada saat itu ya. Jadi Tuhan menghancurkan manusia karena udah jauh ya dari perintah Tuhan. Dengan air bah, dengan Sodom dan Gomora, beberapa kali Tuhan hancurkan supaya manusia itu bisa bertobat. Tapi ternyata nggak bisa, ya. Jadi Tuhan punya Jawabannya? inisiatif sendiri. Tuhan punya inisiatif sendiri untuk menyelamatkan manusia ini harus kasih contoh ini sama Pak. Nama saya kan Berkat ya. Harus jadi manusia ini. Kalau kita berbicara sama ayam, harus jadi ayam kita. Kalau berbicara sama kucing, harus jadi kucing. Ya, artinya Tuhan bisa jadi apa saja. Ya, Tuhan bisa Hmm. jadi api pun, bahkan di Alkitab dikatakan Tuhan jadi api ya. Jadi Tuhan inisiatif jadi manusia untuk memberikan contoh, begini loh cara mengasihi, begini loh cara mengampuni, begini loh cara melayani. Dengan cara apa? Jadi manusia ya. Itulah Tuhan yang jadi manusia. Artinya itu sebenarnya dia sendiri ya. Makanya dikatakan 100% Tuhan Yesus itu adalah manusia dan 100% adalah Tuhan. Artinya di posisi dia sebagai manusia, dia memberikan contoh kepada manusia bahwa kasihilah musuhmu ya. Saling mengasihilah, kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri ya. Jadi Udah. mungkin teman-teman selalu bilang, oh kok anakku adalah Tuhanku. Artinya Oke. Yesus ini mengajarkan kita untuk berdoa seperti begini loh kalau kamu berdoa. Makanya kalau di dalam kekristenan ada namanya doa Bapa kami ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Artinya Tuhan sedang mengajarkan murid-muridnya. Bang, Setelah tugasnya selesai sebagai manusia, maka Yesus naik ke surga lagi ya. Makanya dikatakan finish di situ. finish di situ. Oke, boleh. Panjang kali lebar udah paham saya itu. Pertama yang saya mau tanyakan kepada Anda, Tuhan berinisiatif menjadi manusia. Tuhan berinisiatif menjadi manusia. Kata Anda kalau mau bicara sama ayam harus jadi ayam dulu. Bang, kira-kira Anda mau nggak jadi ayam? Hah? Ini kan kita manusia, kita berbicara manusia. Karena Bentar, saya posisi dia mau kan tanya. Iya, saya mau tanya dulu. Anda mau ngomong sama ayam, Anda mau nggak jadi ayam? ya kalau memang harus, untuk apa saya harus jadi ayam? Untuk saya punya motivasi jadi ayam Begitu untuk apa? pula. Untuk apa Tuhan jadi manusia? Dia Tuhan gitu. Anda aja kagak mau jadi ayam kata Anda. Apalagi Tuhan gak mau Tuhan kayak jadi manusia. Kan simpel saya membantah Anda gitu loh Bang. Ya simpel banget saya membantah Anda. Anda sendiri aja nggak mau kata Anda jadi ayam. Ngapain buat apa jadi ayam? Iya, ilustrasi. Makanya saya tanyakan Anda. Anda apakah mau jadi ayam? Kalau mau Anda ngomong sama ayam, apakah Anda harus jadi ayam? Nggak mau Anda. Kan nggak cocok buat Anda jadi ayam. Artinya Bang, ya gitu juga Tuhan. Nggak cocok, nggak pantas Tuhan jadi manusia, nggak pantas. Dalam kekristenan itu, ketika Tuhan menciptakan bumi ini, ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan manusia itu diciptakan di hari yang keenam.
Dan di sana dikatakan bahwa manusia ini adalah manusia yang paling berharga di mata Tuhan. Ya, kalau tadi contohnya binatang-binatang yang lain yang mati kan Tuhan nggak ada urusan dia di situ. Karena kita ini berharga di mata Tuhan, kita diciptakan adalah manusia yang berharga dengan punya tujuan. Makanya Tuhan ini menyelamatkan kita sebagai manusia supaya tidak hidup dalam dosa, ya. Termasuk dalam hidup ada dua pilihan. Bang, Ya. coba kau buka ya Yehezkiel 18 nomor 20 coba. Apa di sana dikatakan? Coba, makanya baca dulu. Yehezkiel 18 nomor 20. Yehezkiel, sebentar. Bentar, saudara. Yehezkiel. Pasal? Share lagi teman-teman, share lagi, tap layar terus diposting ulang lagi ya, yang baru hadir. Biar akun saya nggak ada pembatasan gitu, susah pembatasan. Ya, Yehezkiel Ya, gimana? 20 ayat. Pasalnya berapa? Yehezkiel 18. Yehezkiel 18 Ayat. nomor 20. Ya, di sini dikatakan Bang. Halo. ya, Bang, ngadat ente, Bang. itu benar dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Gimana kok? Tolong diulang. Maksudnya Tolong apa, diulang, Bang. Pak Ustadz? Tolong Kenapa arahkan saya di diulang karena Abang tadi ngadat. pasal ini? Nah, Halo? Ya. Jaringan Pak iya, Ustadz kurang- ngelak abangnya. Oke. Ya, Yehezkiel 18 nomor 20, Bang, baca. Ngelak. Yang ngelak saya atau abang ya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ngelak, Bang. Pak Ustadz, punya Pak Ustadz yang kurang, kalau jaringan saya kuat, Loh. Bang. Kalau teman-teman saya di bawah tuh, ya dengar saya jelas. Anda ngadat gambarnya. Ini nggak nampak ya gambar saya ya? Nah, ini udah nih. Oke, kita kembali Bang. lagi ke ayat tadi. Ya, Yehezkiel 18. Ya, ayat 20. Hmm. Ya. Orang yang Ya. berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Iya, kenapa Pak Ustadz arahkan saya ke sini? Artinya maksudnya apa? Iya. Biar saya bisa jelaskan. Artinya apa? Seorang anak tidak menanggung dosa ayahnya. Seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Nggak ada istilah tebusan-tebusan. Ya. Ini adalah Nabi Yehezkiel ketika dia menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa keselamatan kita itu masing-masing, Pak Ustadz ya, mau suami istri, mau anak, mau cucu, mau apapun, dia sampaikan keselamatan itu masing-masing. Kamu tanggung dosa kamu sendiri. Makanya di dalam kekristenan, kalau zaman dulu perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, kalau kamu mencuri maka tangan kamu akan dipotong. Kalau mata kamu berdosa maka mata kamu akan dicungkil. Ya, makanya kalau perjanjian lama dulu, ya, untuk menebus dosa, ya, untuk minta ampun sama Tuhan harus bawa berbagai persembahan kepada Tuhan di Yerusalem. Itulah kekristenan di perjanjian lama. Cuma yang lalu dari mana penebusan dosa itu dari mana? Jadi yang menjadi pertanyaan Tuhan, ya, sampai kapan manusia
tidak berbuat dosa ya. Pak Ustadz kira-kira jamin nggak tiap minggu, tiap bulan nggak berbuat dosa kira-kira? Ya enggak lah. Nah, jadi saya secara pribadi mau siapapun itu ya, mau hamba Tuhan mau pendeta pasti ya istilahnya berbuat kesalahan. Karena dosa itu Bang, tidak ada istilah dosa besar, dosa kecil. Dalam hati aja kita udah memikirkan Bang, yang jahat, yang itu sudah yang dosa. yang saya mau tanya sama Anda, terus dari mana ajaran dosa waris itu dari mana sehingga Yesus datang menebus dosa itu dari mana? Dosa Oke. di perjanjian lama tuh tanggung sendiri-sendiri. Oke, siap. Jadi eh, kita kita tadi dari awal saya sudah jelaskan ya. Sebenarnya kita diciptakan oleh Tuhan di dunia ini, di bumi ini sebenarnya sudah bahagia, udah cukup bahagia sebenarnya, udah cukup eh, bebas ya. Istilahnya free will. Kita punya kehendak bebas ya. Tapi Ngadat lagi. Ngadat lagi. melanggar perintah Tuhan, mereka makan buah pengetahuan di Taman Firdaus, di Taman Firdaus. Halo, Ya. Bang, halo, nggak ada sambungannya halo. dosa waris Ya, itu jadi dosa dengan kejadian itu nggak ada. Nggak nyambung itu. Adam sama Hawa itu otomatis kita akan itu mengalir dalam diri kita Pak Ustadz ya. Jadi setiap kita ini sudah diwariskan dengan dosa dari nenek Oh, moyang kita, kalau Adam gitu dan saya mau Hawa tanya. ya. Kalau gitu saya mau Ya, sama Anda mau tanya. Upah dosa adalah maut, betul? ya, betul. Eh, bayi yang baru dilahirkan, Ya, baru keluar dari rahim ibunya, langsung meninggal, itu ya. berdosa atau tidak? Ya pasti, karena memang dia, Lah, karena memang dia, kita ini satu satu keturunan, satu satu garis keturunan, Pak. apa yang dia lakukan, Bang, sampai berdosa? Masa keluar dari rahim ibunya saja berdosa? Ajaran macam Terus, apa ini, Bang? Eh, eh, kira-kira Pak Ustadz lah, Pak Ustadz, kira-kira Pak Ustadz lah, tiba-tiba dilahirkan lah. masih bayi baru Apakah keluar Pak dari Ustadz nggak berdosa? enggak. Kalau di tempat kami, Bang, ya di Islam kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan Jadi, itu dalam keadaan suci. jadi di dalam kekristenan Pak Ustadz, dosa itu, kenapa orang harus dibaptis ya? Kadang orang kenapa harus dibaptis ya? Karena setiap manusia itu ada 3 dosa yang diikuti ya dalam kehidupan manusia, yaitu satu dosa pertalian, itulah dosa Adam dan Hawa. Yang kedua, dosa warisan, dosa keturunan seperti nenek moyang kita, seperti kakek kita, orang tua kita. Ya saya tidak tahu apa yang harus dilakukan mereka waktu itu. Itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita secara rohani ya. Makanya nanti anak-anak itu rezekinya tertutup, berkahnya tertutup, seperti tidak ada jalan sama sekali. Karena itu mempengaruhi dosa-dosa orang tua pada saat itu. Mungkin ada yang membunuh, ada yang mencuri, ada yang mengutuk. Itu akan mempengaruhi kehidupan kita Itu, sebagai Bang, cucu atau Bang, warisan. yang Anda jawab sama saya tuh datanya di mana itu? Tertulis di mana di kitab Anda? Bentar, kita cari ya. Ya. Ini panjang lagi ceritanya nih Pak Ustadz. Ya iyalah, pasti. Pasti. Masa Anda yang ngutang orang disuruh bayar? Oh, aneh-aneh aja ajaran Anda ini. Bayi yang baru lahir udah berdosa. Hayah, 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 hayah. Ih, Setiap berat manusia yang sudah saudara-saudara. dilahirkan itu pasti Hmm, udah lahir dalam dosa Pak Ustadz ya, itu sudah hmm. turun temurun, karena kita ini satu darah ya, mau Muslim mau Kristen kita ini semua satu jalur ya, jadi nggak mungkin kita ini berbeda-beda ya, karena kenapa ada Muslim, kenapa ada beberapa agama ya, karena kita punya tafsiran masing-masing. Jadi kalau kita belajar agama mau diskusi sampai kapanpun nggak akan ada ujungnya ya Pak Ustadz ya, karena saya juga belajar teologi ya, jadi
sekarang kita ini diskusi ya, bukan berarti kita ini Iya. berantem atau apa Apalagi ya. abang kan belajar teologi ya. Setidaknya yang Anda sampaikan itu ada datanya, harus berdata gitu, ada yang tertulis gitu. Betul. Betul. Ini kalau saya keluar cari Google ini Pak Ustadz, ini live-nya ini harus keluar. Aduh. Kenapa bang harus nge-google gitu, Google? Masa dasar iman Anda Google, bukan kitab Anda? Enggak, untuk cari ayatnya itu kan. Kita kan ini kan udah ribuan Pak Ustadz, udah ribuan ya. Udah ribuan ya. Memang kita harus butuh Google ya sekarang ya untuk cari ayatnya, karena Pak Ustadz kan minta datanya ya. Mungkin nanti saya bisa DM sama Pak Ustadz lah ayatnya di mana ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, kenapa orang Kristen perlu dibaptis? Karena memang setiap orang itu sudah dilahirkan dalam dosa ya. Kita sudah hidup dalam dosa. Itu doktrin orang Kristen. Ya, jadi Ya ketika doktrin. sudah dibaptis itu ada dua jenis baptis ya di dalam kekristenan ya. Ada banyak orang bilang ada yang percik, ada yang baptis selam. Ya, itu beda-beda doktrin masing-masing ya, ajaran gereja ya. Cuman fokusnya tetap kepada Tuhan ya, yang benar, pada Tuhan Yesus. Jadi itu PR bang ya. Di mana Oke. gitu dalilnya penebusan Ya, dosa nanti saya itu? DM sama Pak Ustadz nanti. Oke, siap. Nggak usah di DM, Anda naik jabarkan aja nanti ya Boleh. tentang masalah Boleh. itu. Siap. Terus yang terakhir ya, itu di mana nubuatannya? Nubuatannya sejak perjanjian lama Tuhan akan jadi manusia, menebus dosa manusia. Nah, Oh, kata itu Anda kan ayatnya kalau bagus kalau nih. gini, karena dia menebus dosa manusia, maka dia harus jadi manusia. Iya. Carikan saya ya di perjanjian lama dinubuatkan menebus dosa itu pakai darah manusia. Iya. Tadi saya ya, tadi saya nggak ada bilang kayak gitu ya. Berarti ini pertanyaan Pak Ustadz. Enggak, ini pertanyaan Ya. saya. Ya. Di mana dinubuatkan bahwa Tuhan akan menjadi manusia, dia menjadi manusia itu menumpahkan darahnya untuk menebus dosa manusia. Di mana itu dinubuatkan? Ya, kalau masalah Yesus dinubuatkan jadi juru selamat, jadi manusia, jadi Mesias, itu sudah banyak di perjanjian lama ya, Pak Ustadz. Di mana? Saya cari ya. Saya coba cari ayatnya. Boleh teman-teman bantu follow juga ya akun saya ya, biar juga naik juga akun saya ini, soalnya pemula masih. Boleh izin promosi ya Pak Ustadz? Ya, silakan aja. Kemarin saya juga naik di di live-nya Pak Bang Juma juga, kita diskusi juga 1 jam. Ya kita diskusi aja, nggak ada debat. Ya namanya belajar kebenaran itu ya memang harus kayak gini. Jadi teman-teman ya, siapapun yang ada di live ini ya, memang keselamatan itu yang paling penting ya. Pastikan keselamatan Anda sudah benar-benar Anda yakini ya, mau agama Muslim, mau Kristen, mau apapun itu ya. Pastikan Anda sudah yakin dengan keselamatan teman-teman ya, karena hari-hari ini kita sudah hidup di akhir zaman ya. Sudah. Ya. Datanya bang, datanya mana? Sebentar ya, sebentar. Teman-teman semuanya yang punya koin ini, saya tidak meminta ya, tapi absen dulu di lock orange di atas tuh samping nama saya tuh ya, agar saya kalau live streaming itu dapat notifikasi Anda gitu ya. Ya, satu orang satu tuh. Makanya teman-teman top up aja koinnya ya, meskipun sedikit buat absen gitu.
lama kali Bang kata penonton. Sebentar, ya. Ini jaringan memang saya udah sebentar ini jaringan nih saya cari lagi ayatnya sebentar. Mana ya, mana buktinya nubuatannya bahwa Tuhan jadi manusia. Tuhan jadi manusia menebus dosa manusia. Kan kayak gitu. Betul. Di mana penubuatannya? Nubuatannya memakai darah manusia itu di mana gitu loh. Karena di zaman dulu ya teman-teman, di perjanjian lama, di zaman Nabi Musa, semua korban bakaran ya, lembu, domba, kan kayak gitu. Terus tai sapi ya juga, tai sapi tuh. Korban penebus dosa juga itu tai sapi itu. Tuh di perjanjian lama. Oke, jadi saya baca untuk masalah ayat tentang nubuatan Yesus ini ya, tentang kelahiran Yesus akan lahir ke dunia jadi juru selamat, jadi Mesias. Itu sudah ditulis di dalam banyak sekali sebenarnya ayatnya ini ya. Jadi saya baca beberapa ayat, ada di dalam Yesaya pasal 7:14. Nanti teman-teman boleh bisa baca. Di sana dikatakan bahwa sebab itu Tuhan Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda ya, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel ya. Artinya dia Immanuel ini adalah dia menyertai ya sampai pada kesudahannya. Di Yesaya 9 ayat 6 di sini juga dikatakan ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai ya. Jadi ini sebenarnya udah nubuatan dari nabi-nabi Yesaya ya. Mungkin kalau di Al-Qur'an ya ada beberapa nabi di Al-Qur'an. Bang. Jadi ini kan yang Anda bawakan Yesaya 7:14 ini kan? Iya. Ini namanya Immanuel. Iya. Immanuel. Kenapa? Bukan ya. Yesus. Jadi, ya, oke Pak Ustadz ya. Jadi, jadi ya Yesus ini kan gelarnya kan banyak ya. Ya, dia seorang Immanuel, dia juru selamat, dia adalah seorang guru, dia adalah seorang hamba Tuhan. Itulah identitas Yesus ketika ada di dunia ya. Berarti ini nggak harus berpatokan di sini ya. Jadi apa? Ya, jadi Tuhan itu Immanuel ya. Yesus itu adalah Immanuel ya, teman-teman ya. Jadi Yesus Immanuel kayak gimana rumusnya? Immanuel, Anda tahu nggak Bang arti Immanuel? ya, dia menyertai. Apa ya. artinya? Tuhan menyertai ya, Immanuel. Ya Tuhan menyertai dia. Untuk siapa itu? Ya. Untuk setiap orang yang percaya kepadanya ya. Jadi waduh, itu bukan untuk Yesus Bang. Oke. Tuhan menyertai dia itu bukan untuk Yesus, bukan. Karena kembali lagi kepada pribadi masing-masing ya. Jadi iman itu tergantung kepada pribadi seseorang ya. Kalau kita contohnya saya paksa pun Pak Ustadz contohnya harus percaya ya pasti nggak percaya. Kalaupun Pak Ustadz contohnya paksa saya juga percaya kepada agama Bang, Muslim. Begini, saya kasih tahu sama Anda. Saya udah 8 tahun mempertanyakan. Nggak ada satupun pendeta S2 sekalipun yang dapat menjawab. Apa itu? Di mana dinubuatkan bahwa penebusan dosa itu memakai darah manusia. Sekelas pendeta S2 pun nggak bisa jawab. Karena memang nggak ada nubuatan menebus dosa memakai darah manusia itu nggak ada. Konsep perjanjian lama itu adalah dosa tanggung sendiri-sendiri. Makanya saya katakan kepada Anda di Yeskil 18 nomor 20 tadi, anak tidak menanggung dosa bapaknya, bapak tidak menanggung dosa anaknya. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Ajaran waris hoax itu. Aduh,
Iya. Oke Pak Ustadz, siap. Siap salah Pak Ustadz. Pak Ustadz. Oke teman-teman yang ada di live Anda ini ya. Anda ini Anda mau bertanya, Bang? Silakan. Kalau Anda mau bertanya gitu. Hmm, kalau saya sih hanya mau diskusi aja ya, namanya juga belajar ya. Belajar itu Iya. nggak ada ujungnya ya. Jadi teman-teman semua Makanya kan kita untuk TikTok nih interaktif tanya jawab gitu. iya betul. Hmm. Jadi saya tadi sengaja masuk live Pak Ustadz PI ya untuk diskusi saja ya. Mau siapa yang benar, mau siapa yang salah itu kan urusan yang di atas ya. Jadi Nggak penting, Bang, menang kalah tuh nggak penting. Nggak betul, penting. Materi yang kita sampaikan itu yang dipelajari, bukan cari menang kalah. betul. Hmm. Ya, jadi mungkin teman-teman ya lihat ya kalau memang di dalam kekristenan ini memang kita banyak terjemahan ya memang ya. Jadi makanya semua bahasa ada ya, bahasa Nias ada, bahasa Jawa ada, bahasa Batak ada, Alkitab itu semua supaya mempermudah orang-orang Kristen mengenal ya siapa itu Yesus ya. Jadi eh pada intinya Bang, kembali lagi kepada saya mau iman ya kepada Yesus. saya mau tanya Abang, sekolah teologi ya, udah lulus belum? Sudahlah, sudah. Sudah lulus S1. Sudah S1. Oh, sudah S1 teologi ya. Ya. Bang, saya boleh Ya, nanya lagi nggak? Atau Abang mau boleh. bertanya nih? Bang, Pak Ustadz aja nggak apa-apa. Baik. Buka Lukas 2 nomor 11. Lukas, Lukas 2 ya. Hmm. Oke, 11 ya. Ayat 11 ya. Ya, nomor 11. Oke. Coba Anda baca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di situ Tuhan lahir, betul? Ya, hari ini telah lahir bagimu ya juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Berarti yang lahir itu Tuhan. Ya, betul. Oke. Sekarang baca ayat dua-duanya. Dua-duanya dia sampaikan di sini bahwa dan ketika genap waktu petahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ya, tadi saya sudah sampaikan. Kembali lagi ke sini ya. Iya, ada berapa Tuhan? Tadi ada Tuhan yang lahir, ada Tuhan yang di Yerusalem. Ada berapa Tuhan di situ? Ya, Jadi di bawah itu Tuhan COD kayak gitu. karena tadi kan di awal tadi saya sudah sampaikan Uh, ya, bahwa Yesus ini 100% manusia, 100% Tuhan. nggak ada Ya, dalilnya itu, Bang. Nggak ada eh, pengakuan Yesus, nggak ada kayak gitu. 100% manusia, 100% Tuhan, nggak ada pengakuan Yesus kayak gitu. tadi kan kita sudah baca nubuatan tentang Yesus Pak Ustadz ya dari perjanjian lama ya. Jadi itu kembali lagi saya bilang tadi ya mau gimana pun kita putar-putar ini ayat ya kembali lagi kepada iman. Makanya Yesus bilang apa ya, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya ya. Saya sebagai pribadi ya saya percaya dengan ayat ini Alkitab ini bahwa Yesus itu adalah juru selamat ya. Karena kalau secara pribadi saya nggak bisa menyelamatkan diri saya ya Pak Ustadz ya. Karena saya menyadari saya akan terus melakukan kesalahan ya. Mungkin setiap minggu, bulan, bahkan tahun ini pun saya tidak tahu, saya nggak bisa hitung berapa kesalahan yang saya lakukan. Tetapi Yesus semua sudah bayar itu Pak Ustadz di atas kayu salib. Waduh, Bang, Lunas. kira-kira kalau Anda ngutang, orang yang bayar itu masuk akal nggak? Nah, itulah kembalinya kasih Tuhan itu. Makanya kita selalu bilang kan, Tuhan itu maha penyayang. Tuhan itu adalah maha pengasih. Artinya, ya, Menyalahi kalau kita aturan. manusia, kalau kita mengasihi sesama kita ada syaratnya ya. Beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan dia mengasihi kita ini nggak harus pakai syarat. Pak, nama saya berkat kan berkat. Saya Syukran, baru syukran jazakallah. baru
tolong kamu, baru berkati kamu, ada syaratnya. Tuhan itu nggak seperti itu ya. Jadi Tuhan memberkati kita karena kita ini adalah anak-anaknya ya teman-teman. Bentar Bang, perjelas aja tadi. Yang pertanyaan saya di Lukas 2 nomor 11 sampai 22 tadi. Ya. Syukron Mbak Mary. Saya jawab tadi Pak Ustadz ya. Yesus itu posisinya 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi dalilnya di mana itu? nah, inilah dalilnya. Yang selalu menjebak kita memang sebagai orang Kristen ya, selalu harus ada dalilnya. Makanya kan kata Yesus di 1 Yohanes 2 nomor 6 Bang, kalau Anda pengikut Yesus, maka Anda hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Ya, dan itu kami lakukan ya. Misalnya kami sedang belajar bahwa bagaimana kehidupan Yesus selama di dunia ya. Ketika dia melayani, menyembuhkan orang sakit, bahkan diajarkan untuk kalau ditampar pipi kirimu kasih pipi kanan. Dan, iya. Dan itu kami. Nah sekarang, ya, sekarang ada nggak panutan Anda ini mengatakan aku adalah 100% Tuhan dan 100% manusia? Ya, kalau kita baca lagi di dalam Yohanes 13 ayat 13 ya, ada ini memang selalu pertanyaan-pertanyaan. Di mana ya ayatnya ya Yesus bilang dia itu adalah Tuhan dan dia itu adalah benar-benar 100% Tuhan ya. Dan saya bacakan di dalam Yohanes 13 ayat 13. Teman-teman bisa nanti baca ya, Yohanes 13 ayat 13. Di sini ada firman Tuhan sampaikan di sini. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ya ini pada saat Yesus sebelum dia membasuh kaki murid-muridnya pada saat itu, ya sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah ini pengakuan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Bang, mungkin teman-teman bilang Yohanes 13 saya tahu itu. Yohanes 13 nomor 13 itu kosakata Tuhan itu diambil dari kosakata kurios. Kurios itu tuan Bang, junjungan. Coba Anda pelajari bahasa teks asli Yunani Anda gitu. Itu LAI mengubah jadi Tuhan. Kalau ini, coba saya tampilkan sama Anda ya, biar Anda tahu Bang. Ya. Yohanes, sebentar. Mana nih? Yohanes nih. 13 kan? Iya. Bentar ya. Yohanes 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Oke? Coba lihat terjemahannya. Tuhan, junjungan. Junjungan. Banyak perubahannya. Tuhan. Di sini Tuhan ini kurios. Tuannya Tuhan, tuanku. Tuhan. Kalaunya ya, Tuhan, Bang. Kalaunya Tuhan, kalau Allah ya, kalau Tuhan itu bahasanya bukan kurios, Bang, tapi theos gitu. Bukan kurios, tapi theos. Tuhan sama Tuhan ya beda lah Pak Ustadz ya. Ya iya beda. Beda ya. Beda, makanya terjemahan yang Anda baca itu nggak tepat. Bukan Tuhan itu, Tuhan bukan, tapi Tuhan. Karena bahasa aslinya theos baru Tuhan, kurios baru Tuhan, gitu. Masa Bang Anda sarjana S1 teologi yang nggak tahu masalah itu?
Pak Ustadz. Oke, siap. Teman-teman sekali lagi bantu follow ya akun saya ini ya. Oke. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Mohon maaf kalau ada kesalahan berbicara. Baik, baik. Tetap semangat untuk menyampaikan kebenaran. Oke Bang, makasih ya atas diskusinya. Pak Ustadz ya. Oke. Belajar lagi, iya belajar lagi. Nggak kuat. Nggak kuat masih. Ya nggak kuat masih.